Kami dari kelas penalaran reflektif kelompok 5 akan mengkaji mengenai emotional intelligence. Kelompok kami terdiri dari Gabriel Civalri Michael, Adisti Puspa Setiawan, Aisyah Nisrina Ayu, Sahat Simar Mata, Idewa BS Wirataya, Divya Aliu, Pina Mustika. Lalu apa yang dimaksud dengan emotional intelligence? Berdasarkan Daniel Goleman, penulis buku dan psikolog asal Amerika. Intelligence atau kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam memahami emosi diri sendiri maupun emosi orang lain. Seseorang yang mempunyai kecerdasan emosional yang baik mampu mengendalikan perasaan mereka dan juga peka terhadap perasaan orang lain. Kecerdasan emosional ini sangat mempunyai peran dan pengaruh yang cukup besar dalam dunia pekerjaan maupun berkeluarga. Menurut Daniel Goleman, 80% faktor penentu kesuksesan ditentukan oleh kecerdasan emosional. Ada 5 dimensi dalam kecerdasan emosional ini. Apa saja itu? Dimensi self-awareness merupakan kemampuan mengetahui emosi diri sendiri, kekuatan, kelemahan, dorongan, nilai-nilai terkait, dan tujuannya. Dan dimensi ini terbagi atas emotional self-awareness atau kesadaran emosional diri, accurate self-assessment atau penilaian diri yang akurat, serta self-confidence atau percaya diri. Berikut contoh dimensi self-awareness dengan kompetensi self-confidence. Kompetisi udah mau mulai, tapi skill dan persiapan belum mateng lagi. Apa aku nggak usah ikut aja ya? Tapi kalau nggak ikut sayang banget, siapa tahu bisa menang. Ya udah deh, coba aja deh. Dimensi motivation atau kemampuan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Dimensi ini terbagi atas achievement drive atau dorongan pencapaian untuk standar keunggulan, commitment atau komitmen, initiative atau inisiatif, optimism atau optimis. Berikut ini contoh dimensi motivation dengan kompetensi komitmen. Berantakan banget sih, gimana? Syah, lu pagi-pagi udah sampai kantor aja? Iya. Udah beres-beres lagi. Harus semangat, karena kan ya kita kan tahu ya perekonomian lagi sulit. Jadi kita harus lebih semangat supaya customer lihat koleksi kita terus jadi rame lagi di toko kita. Pokoknya apapun keadaannya kita harus nggak boleh menyerah. Gitu. Jadi pagi-pagi udah harus rapi-rapi. Soalnya bentar lagi mau ada customer datang. Oh iya sih, kalau untuk showroom kan emang harus kelihatan bersih dan welcome gitu sama orang-orang yang mau beli ya kan? Lu juga semangat kan? Gak boleh ada kata menyerah ataupun lemes atau lesu. Pokoknya apapun keadaannya kita harus semangat terus. Kayaknya gue cuma butuh sarapan dulu aja. Dimensi empati atau kemampuan memahami orang lain yang terdiri atas kompetensi understanding others atau memahami perasaan dan sudut pandang orang lain, developing others, memperhatikan perkembangan dan meningkatkan kemampuan orang lain, service orientation atau berorientasi terhadap pelayanan, leveraging diversity atau memanfaatkan keberagaman, serta political awareness atau kesadaran membaca situasi dan hubungan kekuasaan. Selanjutnya, contoh dimensi empati dengan kompetensi leveraging diversity. Halo, perkenalkan nama saya Divya Aliu. Saya pegawai paling lama di sini. Dan ini anak baru, namanya Adit. Duh, gimana sih ini cara ngerjainnya susah banget. Lama lagi nih. Ngerjain apa sih? Kok tadi kamu kesusahan ya? Iya kak, ini susah banget tugasnya. Gimana ya cara ngerjainnya? Coba aku lihat dulu. Ini kak. Oh, kalau gitu caranya seperti ini. Nih, ini kayak gini. Nah, Oh, tuh coba aku caranya. coba kak. Oh iya bener, ternyata gini doang ya caranya kak.
Kak, makasih loh Kak atas bantuannya Kak. Iya, sama-sama. Nanti kalau kamu kesusahan, kamu bisa tanya lagi ya. Boleh. Makasih ya Kak atas waktunya. Sama-sama. Dimensi social skills atau kemampuan mengelola hubungan yang kita miliki dengan memahami orang lain, dengan kompetensi, influence atau mempengaruhi dengan taktik persuasif, communication atau komunikasi, conflict management atau manajemen konflik, leadership atau kepemimpinan, change catalyst atau memulai atau mengelola perubahan, building bonds atau membangun ikatan, collaboration and cooperation atau kolaborasi dan kerjasama, serta teamwork capabilities atau kemampuan kerja tim. Selanjutnya, contoh dimensi social skills dengan kompetensi communication. Komunikasi adalah soft skill yang penting yang harus kita miliki, baik di rumah maupun di dalam dunia kerja. Dalam hubungan keluarga, dengan komunikasi yang baik, terjadi hubungan keluarga yang harmonis antara anak, orang tua, dan handai tolan yang ada di rumah maupun di sekitar rumah kita. Pun di tempat kerja, kita akan menghadapi berbagai rekan kerja, baik dari suku, agama, baik dari kelompok tertentu dan sebagainya yang memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Tentunya dengan komunikasi yang baik, semuanya bisa disatukan sehingga tujuan perusahaan bisa tercapai dengan baik. Hakikat komunikasi pada dasarnya adalah penyampaian sebuah informasi dengan maksud dan tujuan tertentu. Jika kita memiliki komunikasi yang baik, maka akan timbul persepsi yang sama, baik dari komunikator maupun yang penerima komunikasi, sehingga maksud dan tujuan tersebut bisa disatukan bersama karena memiliki kesepahaman bersama. Jika kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, itu dikatakan gagal komunikasi. Dengan komunikasi yang baik, kita di dalam dunia kerja, di dalam perusahaan akan bisa menyelesaikan konflik, bisa memecahkan masalah, dan tentunya semua tujuan dari perusahaan kita bisa tercapai. Dan kita sebagai pekerja tentunya akan menimbulkan kepuasan kerja di tempat kita bekerja. Self-management atau regulation atau kemampuan mengontrol emosi dengan kompetensi emotional self-control atau kontrol emosi diri, trustworthiness atau dapat dipercaya atau kepercayaan, conscientiousness atau kesadaran tinggi terhadap kinerja pribadi, adaptability atau kemampuan beradaptasi, serta innovation atau inovasi. Selanjutnya adalah contoh dimensi self-management dengan kompetensi innovation. Inovasi itu merupakan trending topik di setiap perusahaan saat ini. Lingkungan kerja dan usaha yang dinamis dan tidak pasti menuntut semua untuk menghadapinya. Karyawan yang inovatif akan bersikap proaktif daripada reaktif terhadap hal ini. Mereka akan berani mengambil risiko, tidak takut salah, dan mereka juga akan menemukan solusi kreatif dari setiap masalah yang ada dan siap bertindak di setiap peluang yang ada. Mereka juga terbiasa dengan ide dan pendekatan baru yang tidak biasa, dan mereka juga umumnya update terhadap informasi yang baru. Terima kasih. Kesimpulannya adalah, emotional intelligence adalah kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri serta orang lain, yang berkontribusi 80% terhadap kesuksesan menurut Daniel Goleman. Emotional intelligence mencakup kesadaran dan pengendalian diri, motivasi, empati, serta keterampilan sosial dan komunikasi. Dengan emotional intelligence yang baik, seseorang dapat beradaptasi, membangun hubungan yang kuat, dan meraih kesuksesan dalam kehidupan pribadi maupun profesional.